Halo semua, kembali lagi di Yuli Podcast dan kali ini ada host baru yaitu Dini sebagai tim marketing juga dan saya Irfan, dan kali ini kita guest yang cukup menarik yaitu Pak Indra. Halo. Jadi Pak Indra lebih ke dosen dari BSS, benar ya? Iya. Benar, karena saya anak teknik. Makanya saya nggak kenal Bapak. Tapi mungkin Bapak sekilas sering lihat saya. Sering lihat. Sering lihat kan? Pasti Dini kenal dong Pak. Iya, ini murid saya. Oh, murid banget. Terbaik dong, murid terbaik. Iya. Jadi maaf. Mungkin karena saya belum tahu dan mungkin audiens juga kurang tahu, Bapak boleh jelasin dikit ke Bapak siapa? Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Indra Krisnamurti, saya biasa dipanggil Indra. Di Yuli saya menjadi Kaprodi untuk hubungan internasional. Jadi saya juga mengajar beberapa mata kuliah di Departemen Hubungan Internasional ini. Oke, baik. Berarti Bapak memang fokusnya hanya untuk hubungan internasional, Pak ya? Betul. Kalau Dini yang nanya, berarti Dini ngapain kan? Berarti saya yang nanya nih. Oke. Karena dia belajar hubungan internasional tuh belajar apa sih Pak? Saya kan teknik, saya nggak tahu apa. Maksudnya belajar dalam bidang apa gitu? Oke. Ngajarin. Hubungan internasional itu apa ya? Nah, Ya, itu dulu pertanyaan yang paling mendasar ya istilahnya ya. Karena kalau mau dibilang, saya dulu juga masuknya hubungan internasional tuh sedikit terjebak juga. Kenapa Pak? Padahal baru jarang nih. Saya dulu tuh malas banget matematika, fisika, kimia lumayan lah, biologi lebih suka gitu. Dan salah satu pilihan saya itu masuk hubungan internasional tuh karena nilai bahasa Inggris saya itu bagus. Gitu. Jadi saya mikir, ya sudahlah masuk bahasa yang kira-kira di mana saya bisa memanfaatkan kelebihan skill lah gitu daripada yang lain gitu. Jadinya saya nggak mikir masuk teknik. Berarti lo dari SMA udah IPS? IPA. Oh, kan justru biologi. biologi makanya. Justru SMP saya ada dari biologi. Dari IPA gitu. Oh, Malah dari IPA, kesasarnya ke hubungan internasional. Sama Pak, saya juga. Nah, ya kalau dari namanya kan ya simple ya, hubungan internasional. Internasional itu artinya antar negara gitu ya. Jadi kalau secara paling mendasar ya, atau paling basicnya ya, atau konservatif ya, ya bagaimana negara satu dan yang lain itu berhubungan, atau dengan kata lain semacam diplomasi gitu. Dan memang core-nya HI itu adalah untuk bekerja sebagai bagian dari korps diplomasi sebuah negara. Tapi itu dulu gitu, karena ternyata hubungan antar negara, dalam tanda petik negara ya, itu tidak cuma antar pemerintah, tapi juga antara pemerintah dengan sektor swasta, pemerintah dengan organisasi antar pemerintah. Oh, berarti semua pemerintah dengan negaranya harus berhubungan juga ya? Iya. Kayak kita Indonesia, misalnya dengan Singapura, nggak cuma pemerintah Singapura, tapi masyarakatnya juga. Masyarakatnya juga, sektor bisnisnya juga, kemudian organisasi internasional yang melibatkan pemerintah Singapura, organisasi internasional yang melibatkan sebagian dari sektor atau sebagian dari masyarakatnya Singapura. Dan tidak cuma dengan pemerintah saja gitu. Jadi masyarakat dengan masyarakat gitu, atau business to business. Tidak cuma government, tidak selalu melibatkan government, karena memang kalau istilahnya aktor utama dalam hubungan internasional memang masih state, negara, pemerintah ya perwujudannya ya. Tapi banyak aktor-aktor lain yang terutama di 50 lebih sih 70 tahun terakhir ini muncul. Jadi misalkan organisasi internasional, semua orang pasti tahu United Nations, PBB. Kemudian di tingkat Asia Tenggara ada ASEAN, di Eropa ada Uni Eropa. Nah kemudian tidak cuma organisasi yang melibatkan pemerintah, tapi juga organisasi organisasi internasional yang melibatkan unsur non pemerintah lah, bahasa sederhananya, aktor non negara gitu. Jadi contohnya kalau kayak misalkan kita tahu Greenpeace gitu ya, Greenpeace itu kan nggak beranggotakan pemerintah gitu, tapi dia punya jaringan di mana-mana gitu. Ada dan dia juga berusaha untuk memajukan kepentingannya. Kalau HI yang mendasar itu kan national interest ya, kepentingannya suatu negara. Nah ini
dia mau memajukan kepentingannya gitu, bagaimana cara melindungi environment, lingkungan hidup, bagaimana mencegah negara-negara itu sembarangan melakukan uji coba nuklir gitu. Oh beneran menjaga ya zaman saya masih kecil. Kecil ya, seberapa nih Bapak? tahun 80-an, 80-an 90-an itu Prancis itu masih meledakkan testing nuklir di atmosfer gitu. Jadi bukan di bawah tanah gitu. Jadi masih ya menyebarkan radiasi kan. Kalau sekarang kan udah nggak boleh gitu. Jadi itu salah satu dari bagaimana kelompok-kelompok yang peduli terhadap perdamaian, kelompok yang peduli terhadap pencemaran itu menghentikan yang seperti itu. Nah, berarti kalau kita mau ngomong tidak cuma negara, tapi juga sektor bisnis, terutama ya sektor bisnis itu. Jadi kita ngomong yang sederhana saja lah ya, ada apa tuh namanya, ekspor impor. Bagaimana kalau kamu pesan barang dari luar negeri, itu kan ada ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya tuh masuknya kemana? Dinas posnya masing-masing negara yang terlibat kan. Nah itu gimana cara bagi-baginya? Nggak tahu saya. Kan ada kesepakatan, gitu. Ada kesepakatan gitu, ya? ada agreement gitu supaya. Jadi misalkan kamu pesan barang dari Hong Kong, itu berapa Hong Kong dollars gitu ongkos kirimnya. Ya itu kan nanti kan sampai ke Indonesia juga kena selain kena bea masuk ya, tapi kan juga dikirimkan dari bandara gitu, dari bandara atau port of call-nya ke rumah. Nah itu tuh kan artinya kan ada uang yang harus dibagi-bagi. Nah itu kan harus ada kesepakatan kan. Tapi ini kan hal-hal yang sifatnya teknis atau penerbangan gitu. Jadi misalkan kita mau pergi ke Eropa gitu ya, kan misalkan lewat Timur Tengah dulu gitu. Lewat mana gitu? Lewat kan nggak mungkin lewat laut terus gitu. Harus lewat wilayah udara negara-negara itu. Nah itu gimana? Apakah boleh lewat atau tidak boleh lewat, terus bagaimana memutuskan bahwa jangan lewat Iran gitu, atau lewat Iran hanya boleh di kawasan sini gitu, karena kalau nggak berbahaya gitu. Zaman dulu masih bisa gitu, kalau ketika nggak ada konflik lewat atas Iran, atas Rusia, atas Ukraina masih bisa gitu. Sekarang kan karena ada konflik di Rusia Ukraina, wilayah udaranya tertutup. Nah itu kan hal-hal teknis yang dibahas gitu. Nah itu juga ini sih mungkin lebih teknikal sih gitu. Nah kemudian apa lagi ya, kalau tadi pertanyaannya apa lagi? Masih pertanyaan simpel sih Pak, maksudnya kayak saya kan teknik, saya nggak tahu apa dengan HI. Pas Bapak ngejelasin HI gini kok lebih banyak yang saya kira gitu. Kayak malah ada bahas maksudnya ekonomi negara jadinya kan. Malah. Jadi memang kalau mau dibilang HI itu nggak cuma diplomasi sih, tapi banyak bahas politik, ekonomi, budaya, political economy, gabungan antara politik dan ekonomi. Bahkan kalau kita mau memperluas bidang kajian, kita mau memperluas tidak cuma fokus ke hubungan antar negara, kita bahkan bisa ngomong soal komunikasi antar negara, budaya populer gitu. Jadi misalkan kita mau menganalisis K-pop gitu, budaya atau budaya populer Korea gitu, terlepas dari bahwa dia memang sengaja didorong, di nurture oleh pemerintahnya gitu, kenapa supaya K-pop itu dimajuin banget ya sampai seluruh dunia. Tapi terlepas dari itu juga menjadi subjek analisis HI gitu. Jadi misalkan kita bisa melihat bagaimana misalkan masyarakat punya persepsi positif, masyarakat Indonesia punya persepsi positif terhadap negara-negara tertentu. Nah ini mata kuliahnya Dini kan. Nah kenapa nih? Boleh bantu jauh dikit apa nih? Ya gitu. Jadi kita bisa lihat istilahnya itu soft power, kekuatan yang soft gitu. Jadi kalau misalkan hard power atau kekuatan militer atau kekuatan untuk itu istilahnya tentung gitu kan, ada reward and punishment, itu lebih banyak ke punishment gitu, mengancam. Kalau kamu nggak mau nurutin saya gebuk gitu. Tapi kalau soft power ini bagaimana membuat masyarakat dunia gitu, masyarakat di luar itu mencintai. Jadi kita kan punya pandangan positif terhadap Korea Selatan dan
terhadap Korea Utara itu kebanyakan orang kan nggak ngerti gitu, karena dia tidak banyak melakukan upaya-upaya itu, dan sebagian mungkin merasa negatif karena melihat Korea Utara itu sebagai threat. Hanya sedikit saja yang menganggap Korea Utara positif, karena ada kan di medsos itu yang membuat meme True Korea, North Korea gitu kan, yang tapi itu kan konyol-konyolan aja gitu. Secara policy juga saya kira pemerintah Indonesia pun juga istilahnya mungkin tidak dekat banget gitu sama Korea Utara gitu, karena memang dia menutup diri kan. Tapi memang Indonesia cukup baik ya, maksudnya dalam arti dia nggak musuhin Korea Utara gitu, kayak beberapa negara kan saling menuduh kamu setan gitu. Berarti kayak Palestina Israel yang ribut terus ya gitu kan. Karena kalau Indonesia kan bisa kayak sama Rusia, sama Cina, sama Korea Utara kan relasi kita dari dulu dari 45 terus bagus gitu. Benar kan, dari Pak Soekarno relasinya malah baiknya sama komunis gitu. Iya, kalau dibilang memang menarik sekali ya, Korea Utara dan Selatan tuh dua-duanya dekat dengan Indonesia. Karena kan kayak kita kan waktu pemimpin Korea waktu itu kakeknya yang sekarang Kim Il Sung datang, itu ditunjuki ya nemu bunga yang baru gitu. Dinamain Kim Il Sung-ya gitu. Dan ya buat mereka itu sangat respect gitu, jadi mereka merasa punya kedekatan gitu dengan Indonesia, walaupun sebenarnya mungkin secara ekonomi tidak ada hubungan ekonomi yang kuat gitu, secara politik juga kita nggak terlibat dalam aliansi gitu, dan ya juga nggak akan saling membela gitu atau itu, jadi tapi secara di hati itu dekat gitu. Makanya gitu, jadi di sini dalam aspek itu mungkin nggak bisa dibilang public diplomasi, karena sasarannya bukan masyarakat, tapi diplomasinya Indonesia itu relatif baik gitu. Kita relatif tidak membuat banyak musuh gitu. Berarti musuh kita tuh netral, ada, ya? tapi relatif kecil dan minor. Misalkan beberapa negara di Pasifik itu lebih karena kasus Papua gitu, atau ya kita dengan Israel resminya kan tanpa hubungan gitu, walaupun ya sebenarnya overture ke arah membuka hubungan itu sudah dibuka gitu, cuma memang ya pertimbangannya memang agak ini ya, tidak strategis gitu loh membuka hubungan dengan Israel, karena kesannya kayak kita nggak pro Palestina gitu, padahal ya sebenarnya sih kalau personally sih ini this is not the policy of the institution ya. Kalau menurut saya sih ya mungkin ada baiknya kita menjalin hubungan dengan kedua belah pihak supaya bisa membantu mendamaikan gitu. Karena kalau cuma di satu sisi sukar gitu bagaimana. Jadi bias. Anyway, tahun 80-an juga Indonesia beli persenjataan dari Israel kok. Bener. Itu rahasia tuh. Itu rahasia umum gitu. Kalau komunitas penggemar militer di Indonesia itu pasti tahu. Pasti tahu gitu. Skyhawk-nya Indonesia, pesawat A4 Skyhawk. Itu buntutnya panjang. Itu modifikasi Israel. Supaya nggak gampang dihajar rudal heat seeker. Itu khas banget gitu. Begitu. Berarti memang kita dari dulu ya memang menerapkan netral ya dari dulu. Iya, bisa dibilang begitu. Cuman walaupun senetral-netral pasti ada yang nggak suka sama kita kan? Iya, pasti gitu. Dan ya ada juga ya misalkan beberapa negara yang kalau mau dibilang kebijakannya itu agak ya muka dua lah gitu ya. Ya kadang teman, kadang tapi juga nggak percaya sama kita gitu ya, tetangga lah ya, beberapa tetangga kita di selatan, tetangga kita di arah barat laut, barat utara yang agak jauh ya, saya sebutlah namanya. Nggak usah sebut brand ya. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi kayak ada frenemies gitu. Jadi kalau dibilang musuh enggak, tapi kalau dibilang erat banget juga enggak gitu. Jadi ya ada hubungan baik gitu di dalam aspek ekonomi gitu, tapi ya ada kecurigaan juga gitu. Maksudnya kalau Australia gitu jadi kesebut merek lah. Satu aja. Kenapa dia harus beli pesawat F-111 gitu yang jarak tempuhnya jauh gitu. Kan tapi juga nggak nyampe China kan dia. Iya. Ya musuh, bukan musuh mungkin ya, tapi yang mau itu kan adalah ya kita gitu. Makanya dia nggak mau beli Phantom gitu. Dia cuma pakai Phantom sebentar gitu. Oh ya, by the way, interest pada sejarah, interest pada teknologi itu sangat
berguna untuk memberikan konteks ya di hubungan internasional ya. Tidak ada kewajiban untuk itu. Tapi kalau misalkan suka dengan yang seperti itu akan membantu gitu. Kita jadi bisa memahami konteks, misalkan bagaimana kalau kita ngomong sejarah gitu ya. Jadi membandingkan bagaimana hubungan dua negara dengan membandingkan pada zaman dulu dengan sekarang itu konteks itu akan lebih mudah dipahami. Kalau misalkan kita mau melihat bagaimana Rusia dan Ukraina gitu berperang, bagaimana Palestina dan Israel dari dalam sejarahnya. Kalau kita lihat nggak cuma sejarah negara-negara itu, tapi sejarah bagaimana kekuatan besar dan kekuatan moderat atau kecil itu berinteraksi ya itu jadi kita jadi lebih kontekstual gitu. Gitu, baik. Berarti tadi saya kepikiran apa ya? Bingung kan, banyak kan HI kan? Karena banyak. Berarti iya. kan dulu kita kan ini yang saya gak dapat ya. Berarti dan ingin saya tanyakan tuh sekarang era digital, semua kan informasi tuh cepet banget geraknya. Kayak Ukraina sama Rusia tuh kemarin berita, berarti sekarang udah kayak Rusia ngedeclare sama US ini enemy kita gitu. Secepat itu berarti globalisasi tuh sebagai weapon yang bisa dipakai untuk menyerang negara atau sebagai friend untuk membantu kayak dalam hubungan internasional menjaga diplomasi atau gimana, atau malah bisa ya, tadi saya bilang saya tanya sebaliknya gitu buat nyerang gitu malah. Oke, kalau kita bicara globalisasi sebelumnya konteks ya, perspektif dalam HI itu tidak cuma tunggal gitu. Jadi ada yang memandang HI itu sebagai mostly konflik. Ada yang melihat HI itu sebagai possibility of cooperation. Ada juga yang melihat bahwa HI itu sebagai sesuatu yang dimaknai oleh mereka yang menjalankannya gitu. Jadi itu terkait dengan paradigma realis, liberalis dan strukturalis gitu ya. Jadi let's not talk about the definition. Jangan Pak, pusing Pak. Jadi kuliah sekarang. Kalau kita mau memandang diplomasi dari sudut pandang mana, apakah dia positif atau dia negatif atau dia campuran, itu tergantung dari sudut pandang kita, tergantung dari perspektifnya gitu. Tapi secara umum, in general sih, globalisasi dipandang sebagai sesuatu yang positif dengan catatan. Positif dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu, bahwa misalkan globalisasi dipercaya itu memberikan kemajuan ekonomi ya. Bagi banyak masyarakat dunia, mereka standar hidup yang lebih baik. Tapi juga ada yang mengalami pemiskinan akibat globalisasi. Nggak cuma di negara-negara dunia ketiga ya, Amerika gitu misalkan. Ini Amerika itu kan ada yang disebut Rust Belt ya. Rust Belt bukan Bible Belt, Rust Belt, daerah yang kawasan yang tadinya industri kayak Detroit sampai Pittsburgh gitu kan, industrinya habis semua. Kenapa? Karena industrinya pindah ke Meksiko, ke negara-negara lain yang biaya produksinya lebih rendah. Lebih rendah. Itu yang jadi fodder untuk pendukung Trump kan, yang sebenarnya aneh kan gitu. Mereka itu dimiskinkan oleh kapitalisme, tapi malah mendukung gitu, yang itu kapitalis gitu. Nah, misalkan itu dampak negatif globalisasi gitu. Bukan berarti, tapi makanya dan mereka juga akhirnya mereka juga jadi benci dengan orang asing, itu juga salah satunya ya. Jadi ini ada paradoks gitu. Jadi di satu sisi globalisasi itu membuat masyarakat dunia menjadi lebih terbuka kita bisa kontak gitu loh dengan orang-orang dari berbagai negara tanpa batas gitu. Tapi di sisi lain juga perasaan irasional tentang sebutlah nasionalisme atau apalah itu namanya, itu juga jadi membesar gitu. Makanya kayak Eropa tuh kan aneh. Di satu sisi ada Uni Eropa. Bendera Uni Eropa itu dikibarkan sama dengan bendera negara mereka. Tapi banyak daerah-daerah itu yang ingin merdeka atau ingin menentukan nasib sendiri atau ingin otonomi lebih besar gitu. Jadi misalkan kalau di Spanyol kan ya, kawasan Catalunya gitu ya, mereka kan Barcelona dan sekitarnya itu kan Catalunya, itu kan mau itu. Terus Basque malah sampai jadi teroris kan gitu. Jadi karena mereka ingin merdeka gitu. Basque itu yang dekat Prancis, dekat Teluk Biscay ya, kayaknya gitu. Terus kalau di Prancis
Prancis, ya daerah selatan. Bahkan pada pengen bahasa, biasanya tuh muncul dari bahasa lokal, bahasa daerah tuh mau dikembangkan. Ya kalau di Indonesia kan kita nggak sampai level itu ya, lebih ke kalau ekspresi bahasa ya memang dari ekspresi budaya kan memang dari dulu kita bahasanya itu sudah banyak sekali gitu. Dan kalau di Eropa tuh kayak Ukraina gitu ya, ketika dia di bawah Uni Soviet, di bawah Rusia Imperium itu dilarang gitu belajar bahasa Ukraina gitu. Jepang waktu menjajah Korea juga nggak boleh pakai bahasa Korea gitu. Itu bahasa the politics of language itu juga menarik tuh. Itu juga salah satu kajian gitu kalau masuk konstruktivis gitu misalkan. Nah itu kenapa kok bahasa harus ditekan, dan sebaliknya juga kenapa orang pengen membangkitkan bahasa lokal mereka gitu. Makanya kalau di Amerika tuh ada kultur yang yang paling sesuatu yang agak konyol kalau menurut standar Indonesia ya, ini cultural appropriation. Gimana tuh Pak? Cultural appropriation itu jadi misalkan kamu orang Asia gitu ya, di sana kamu menyanyi rap dengan gaya-gaya kayak ini si Rich Brian. Nah itu kan diprotes kan, karena dianggapnya you appropriate black culture gitu. Kalau di Indonesia kan enggak gitu. Kita dari kecil, soalnya dari TK gitu disuruh, misalkan anak saya disuruh pakai baju Dayak, baju Papua, baju mana gitu, baju daerah yang berbeda-beda. Yang sebenarnya I have no Papuan blood, I have no Minangkabau blood gitu. Tapi it's part of Indonesia gitu. So bagi kita mungkin konteks untuk memahami cultural appropriation itu agak susah gitu, atau memang tidak sama gitu. Jadi ya memang agak aneh gitu. Jadi nah itu standar-standar yang berbeda itu. Nah itu ketika standar-standar itu mau diterapkan secara universal kan juga nggak menimbulkan konflik juga itu, misalkan juga dengan LGBT gitu ya. Jadi di sini juga penerimaannya juga kurang positif lah setidaknya. Gitu. Banyak yang secara vokal menolak gitu, yang sebenarnya saya juga heran gitu, kenapa sih urusan orang urusan personal kan gitu, kenapa harus kau urusin gitu. Nah anyway, kembali ke globalisasi tadi ya. Nah globalisasi itu sih sebenarnya bukan fenomena yang baru sekali ya. Bahkan kalau mau dibilang dari abad ke-19 pun itu sudah membuat jaringan telegram. Satu berita itu dari Inggris ditelegramkan ke Australia dan diputar balik lagi, itu dalam waktu berapa menit saja sudah balik lagi gitu. Jadi artinya globalisasi bukan suatu fenomena yang baru. Tapi kan baru kayak wow banget gitu sekarang. Karena internet ya kan lebih cepat, jadi bisa dibilang internet itu salah satu yang membantu ya, karena telegram ya pastinya lebih mahal daripada internet. Lebih lama juga. Kemudian telepon internasional, saya masih ingat zaman telepon internasional mahal tuh, masih mahal sekali. Mahal banget. Terus ya sekarang kan udah gitu mau telepon aja gitu. Jadi modal wifi set, telepon dimanapun jadi gitu. Iya gitu. Jadi sekarang globalisasi itu membuat sebenarnya bukan fenomena yang baru, tapi sekarang menyentuh hampir semua orang. Dan dampaknya juga semakin banyak dirasakan gitu. Jadi kalau dulu misalkan tahun 80-an yang mengenal misalkan ini televisi Malaysia atau televisi China itu hanya yang punya antena parabola, sekarang semua orang bisa nonton K-drama. Bener gitu. Dari semua siaran bisa gitu, dari Arab, dari Amerika kemana bisa. Baik. Mungkin agak sedikit loncat dikit. Tadi kan Bapak secara teknis untuk belajar apa yang kita mengertiin dalam hubungan internasional. Ini kan ini lagi semester 4. Berarti masih 2 tahun lagi. Kalau udah lulus, kira-kira dia mau jadi apa? Ya tanya Dini aja. Dia mau jadi apa? Aku. Iya dong. Saya. Oh iya, maaf. Anak teknik nggak ngerti apa-apa. Aku pribadi pengen, mungkin ini anak-anak HI itu pasti mikirnya kayak gue mau kerja di Kemenlu, pokoknya Kemenlu. Tapi kalau aku pribadi bukan gara-gara emang itu emang keinginan aku banget dari awal pun, kayak aku mau di Kemenlu. Tapi aku juga tertarik sama ASEAN gitu loh. Jadi kalau aku pribadi, aku pengen kalau misalnya dikasih kesempatan gitu kan, bahkan mungkin kalau bisa di internship yang nanti di semester 7 ya. 7. Itu aku mau coba apply mungkin di Kemenlu atau di ASEAN biar mempermudah juga gitu kan, mempermudah juga nanti ketika aku emang beneran mau kerja. Jadi kalau ditanya aku mau apa,
aku mau kerja di Kemenlu atau di ASEAN. Oke. Ya, memang secara tradisional ilmu belajar HI itu mengarahkan kita untuk menjadi bagian dari korps diplomatik baik yang di institusi negara maupun organisasi internasional. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Dini, itu ya Kemenlu sama ASEAN kalau yang Indonesia ikutin ya. Tapi juga tentu saja tidak cuma dua itu, gitu. Banyak sekali gitu. Yang dari teman-teman saya gitu ya, yang lulusan HI itu yang masuk korps diplomatik gitu, yang masuk Kemenlu itu ada, tapi tidak terlalu banyak malahan ya, karena memang pasti persaingannya juga ketat. Seluruh HI seluruh Indonesia akan berkompetisi begitu. Dan mungkin bahkan lebih baik cari pengalaman dulu di luar, terus S2. Nah, dengan S2 itu baru apply gitu, secepatnya gitu kalau bisa gitu. Itu akan menjadi modal tambahan ya, gitu untuk bisa bersaing ya. Tapi juga yang kalau di angkatan saya itu kebetulan banyak yang kerja di televisi. Oh ya? Ya, media. Ada sebagai yang apa? Ya macam-macam dan nggak ada kaitannya sama HI. Nggak ada HI? Produsen. Produsen acara TV gitu. Nggak ada hubungan sama HI sama sekali dong, Pak. Sama HI. Tapi kalau yang masih ada hubungannya dengan bahasan HI, yang kerja di organisasi pemerintah yang bukan Kemenlu. Jadi kerjanya sebagai apa, Pak? Ini ketuanya Komnas Perempuan, sorry. Oh. Itu angkatan saya, teman saya. Baik. Itu. Jadi kita bisa isu-isu yang dibahas dalam HI itu juga, nah ini juga kebetulan karena sudah mention Komnas Perempuan ya, tentang feminisme dalam HI, isu perempuan dalam HI. Ini juga salah satu isu yang baru dimunculkan di gender ini dan equality ya. Dan ini juga salah satu mata kuliah yang diajarkan di IULI ya. Jadi ada beberapa HI departemen program studi HI yang konservatif. Istilahnya mereka fokusnya tuh lebih ke realis saja gitu atau liberalis saja gitu. Tapi kalau di IULI ini relatif maju dalam arti kita banyak mempelajari isu-isu, misalkan isu HAM, isu perempuan, isu globalisasi dipandang secara kritis, isu organisasi internasional yang bukan organisasi negara gitu, NGOs gitu. Nah itu ya itu tentunya mempersiapkan, membuat para mahasiswa itu jadi lebih siap dan lebih terbuka gitu loh untuk melihat bahwa HI itu nggak cuma ini doang loh, gitu. Tapi lebih luas gitu. Bahkan ketika mereka bekerja di institusi tradisional pun justru malah lebih penting, justru malah jadi bagus dong gitu ketika kamu masuk jadi diplomat, tapi kamu juga aware akan luasnya isu-isu itu gitu. Jadi itu malah jadi bagus kan gitu. Jadi itu terus tentu saja menjadi duta budaya ya. Ini bukan pekerjaan sih sebenarnya gitu, bukan occupation, tapi jadi tugas gitu. Nanti kalau saya kerja di korps diplomatik ya pasti duta budaya. Ingat. Harus bisa main alat musik tradisional, menari, harus bisa. Sebenarnya apa Jaipong? Angklung. Iya harus bisa gitu, karena ya kan kalau kita mau bicara budaya Indonesia itu hebat dan terus show us gitu, don't just tell, show us gitu. Udah ya tunjukkan gitu dengan menari, tarian daerah atau apa gitu. Itu ya benar gitu. Jadi bukan cuma ketawa-ketawa, cuma ngobrol aja dan kelar. Ya kan kalau orang main di diplomasi itu kan pakai bahasa Prancis terus dengan musik waltz terus sambil minum ya kan nggak gitu gitu. Ya memang pasti ada pendekatan personalnya, tapi juga ada yang ya budaya kita tampilkan gitu, nggak cuma kita bicarakan gitu. Terus apa lagi ya kalau kerja ya kalau mau dibilang ya apa saja bisa gitu. Kalau fresh graduate kemana dulu Pak? Biasanya kemana? Entry levelnya lah untuk hubungan internasional. Waduh, itu pertanyaan sulit ya. Saya juga ya ini kan juga kalau ditanya kalau kamu lulus sarjana teknik mau kerja apa? Ya kan jawabannya adalah yang mana yang terima saya duluan. Iya, tapi kan itu elok banget gitu. Betul. Tapi kan ya kalau mau dibilang sih memang jarang ada perusahaan yang secara
terus terang minta, saya mau minta lulusan HI gitu. Kalau perusahaan ya jarang. Tapi ya coba aja apply ke manajemen training gitu, kalau misalkan itu. Tapi kalau yang memang nyari HI atau ilmu sosial itu biasanya lebih umum ya. Mencari ilmu sosial itu biasanya NGO, organisasi non pemerintah gitu. Dan utamanya karena HI itu dianggap pinter bahasa asing, itu yang kira-kira terbuka untuk HI itu misalkan kan ada apa kayak ini apa badan-badan PBB dan organisasi-organisasi atau NGO lokal yang bekerja sama dengan mereka. Karena kan bukan apa misalkan bukan badan PBB langsung bekerja di Indonesia kan, atau organisasi kerjasama internasional kayak misalkan kemitraan, namanya aja kemitraan kan, partnership between Indonesian government and itu kan institusi pemerintah dari negara lain kan. Nah itu kan mereka bekerja sama dengan NGO lokal. Nah di NGO lokal itu kita bisa kerja di situ. Sampai sekarang saya juga masih punya jaringan dengan banyak NGO lokal misalkan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau magang, mau banget. tapi jauh-jauh hari ya, karena kan juga mereka tempatnya juga bisa lah, masih 2 tahun lagi, setahun lagi bisa. Tag ini satu. Bisa gitu. ASEAN. Kalau ASEAN lebih susah. Kalau kayak contoh NEI ya, yang UNESCO ya. Iya, UNESCO ya. So, gimana? Wah ya. Dia UNESCO di mana tuh? Di sini atau di Prancis. Oh ya, kalau itu ya. Dia lebih tahu nih. Nah, itu. Tahu ketua Himai kan dia lebih tahu nih. Kalau di sini saya sih sejujurnya belum pernah lihat ya yang magang di UNESCO Indonesia, UNESCO atau UNICEF atau apa PBB ya, karena mungkin memang tidak membuka gitu ya gitu. Yang ASEAN aja juga baru-baru ini aja gitu, Bu Fani itu ngasih info. Cuma kalau yang partnernya mereka sih sangat lebih terbuka gitu, dan ya itu kan jadi batu loncatan gitu. Jadi walaupun pada saat itu masih belum kerja di ASEAN, belum kerja di itu pemerintah Indonesia gitu, tapi kedepannya ini akan jadi bekal atau istilahnya amunisi gitu untuk membuat kita lebih lolos dalam persaingannya gitu. Gitu. Berarti dalam bidang apa namanya hubungan internasional skill yang paling dibutuhin itu apa, Pak? Soft skill ya. Public speaking, networking, public speaking, terus pasti language ya kan pasti. Iya, language ya tentu saja ya gitu, dan sebenarnya sih kalau jadi diplomat itu harus jadi jack of all trades ya gitu. Bisa apa-apa gitu. Bisa segalanya gitu, sampai misalkan kasarnya ya gitu ya, sampai ini loh ada pejabat Indonesia datang mau nganterin istrinya untuk belanja gitu. Ada gitu. Harus bisa nih. Siap. Gotong. Harus. Ya gitu, jadi Smart. harus nge-gym. Sekarang harus nge-gym kan, biar nanti bantu ibu-ibu. Untung ikut. Dia tahu kan. Gym saya di bawah. Langsung. Gitu. Berarti harus bisa segalanya ya, Pak. Ya tapi moga-moga itu tidak terjadi. Mungkin di back office aja ya. itu off the record aja lah kayak gitu. Kalau kita mau bahas. Kalau language kan kita masih Inggris utamanya ya. Tapi sekarang kan kita melihat dari superpower dan ekonomi, Cina dominan, udah mulai dominan. Kalau dalam HI tradisional sih sepertinya masih belum terlalu. Walaupun sebenarnya Mandarin is a UN language kan, tapi selama ini sih masih dengan bahasa Inggris masih cukup ya. Atau tentu saja kalau diposting ke Kuba ya sebaiknya belajar bahasa Spanyol, diposting ke Malaysia sebaiknya ya belajar bahasa Melayu gitu. Jadi bahasa-bahasa lokal tergantung postingan gitu. Tapi in general sih masih English. Kalau Chinese itu mungkin lebih trade language ya pada saat ini, dan itu agak di luar yang HI itu. Jadi kalau kayak di ASEAN itu masih pakai bahasa Inggris semua, nggak ada menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu, atau jarang sekali. Memang udah agreement seluruh dunia ya masih ya untuk English. Baik. Dini gimana Dini? Kayak banyak banget mau nanya nih Dini tadi. Enggak, lanjut dulu. Kan dia anak HI langsung kan. Apa mau ditanyakan selama Saya kan anak teknik nih, saya kan nanya yang sangat basic gitu. Tadi aja entry level bawa bingung.
Ini apa gitu? Kalau saya lebih pengen nanya sih Pak, mungkin Bapak sering dengar kayak orang-orang tuh masih belum terbuka dengan apa yang namanya HI. Karena banyak banget kalau misalnya kayak teman-teman jauh saya atau kayak saudara-saudara jauh saya pas tanya, kuliah jurusan apa gitu. Oh, HI, om, tante gitu kayak, oh bahasa Inggris ya? Bukan, gitu. Jadi kayak HI tuh masih banget kayak di otak orang-orang tuh kayak, oh bahasa Inggris. Padahal kan sebenarnya bahasa kan ada sastra Inggris ya. Orang tuh kepikiran HI tuh kayak, oh ini emang bahasa Inggris ya, oh jago bahasa Inggris kayak. Sebenarnya iya, tapi maksudnya itu bukan core-nya gitu kan. Iya, bukan core skill. Jadi kayak gimana tuh Pak menurut Bapak kalau ada orang-orang stigma kayak gitu? Karena saya tuh kadang capek juga kayak bukan gitu. Susah ya, gitu. Karena saya sendiri juga mengalami hal seperti itu dari anggota keluarga ya, bukan keluarga dekat sih. Iya, memang anggapan bahwa HI identik dengan bahasa Inggris itu masih sukar dilepaskan ya. Tapi ya mungkin saya kira itu bisa kita manfaatkan ya kita. Jadi kamu nggak bisa bahasa Inggris ya, kesian deh gitu. Gitu. Waduh Bapak. Ya karena ya secara umum kan ilmu sosial, gitu, seluruh ilmu sosial itu kan terstigmatisasi ya istilahnya ya, bahwa gampang, nggak pakai matematik gitu. Belum pernah dapat statistik sosial gitu. Ada ekonominya Pak. Ada teman saya, ada bukan teman saya sih, yang dulu bilangnya nggak mau matematik gitu, terus mau masuk fisik gitu. Tapi ini itu. Terus yang dia masuknya apa? D3 perpajakan. Lah, itu duit semua. Duit malah lebih parah. Duit semua ini. Malah masuk pajak ya. Ya, tapi itu sih memang ada stigma itu, dan ya kita sebenarnya sih cuekin aja sih gitu, nggak you cannot convert those kind of people kok, percuma. Jadi stigma masih kayak bahasa Inggris itu bahasa Inggris. HI itu udah Inggris bahasa Inggris. Bukan, beda, jauh. HI itu banyak banget, kompleks. Iya. Oh, Kristi? Kan harusnya. Oh iya. Karena cuma Kristi sendiri nggak jadi. Jadi saya. Diangkat berarti udah diskusi tuh gini. Maksudnya sini gimana ya Pan? Gimana ya? Udah gini aja naikin. Abis kita bikin boneka. Jangan taribet. Taribet. Susah. Nah, maaf tadi sedikit kepotong karena memory full. Technical problem. Ya sorry deh. Apa yang aneh? Dini deh, nanya deh, Dini. Kan tadi aku udah ngejelasin. Ayo kakak yang nanya lagi. Tadi nanya banyak loh. Pak Indra bisa ngitung kali ini nanya berapa banyak. Apa ya? Sampai mana ya? Jujur belum ada sih pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada deh. Apa? Kalau nggak salah Bapak kan S2-nya ngambil Asian Studies. Iya. Itu gimana Pak? Itu mostly belajar ya, of course tentang Asia. Mostly tentang Asian apa study. gitu? ASEAN itu sih lebih ke cultural studies ya. Oh, memang saya waktu itu memang tidak ingin ngambil yang strongly political gitu, jadi lebih ke cultural studies gitu. Dan ya itu juga menunjukkan bahwa HI itu memang fleksibel ya, kita tuh bisa yang mungkin kita nggak bisa ya kalau sesama ilmu sosial itu, misalkan kita ke hukum gitu ya, tapi mungkin nggak bisa ya, karena kan memang harus ada dasar yang gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar hukum internasional sebagai minor ya gitu, atau kita mau ya kita memang nggak akan jadi pengacara lah gitu, tapi kalau kita mau mempelajari hukum internasional secara konteks HI masih bisa gitu. Jadi karena kita memang cukup fleksibel gitu, bisa belajar, bisa loncat ke yang lain gitu. Ya. Karena emang di HI sendiri juga emang kompleks banget ya Pak, karena kan mungkin orang mikir tadi saya mikir HI bahasa Inggris. Bahasa Inggris doang. Iya, ternyata tuh kayak setelah aku masuk HI juga kayak kan IPA juga ya Pak, dan aku pribadi tadi itu HI itu bukan my dream major gitu. Ya aku tadi mau kedokteran kan, terus banting setir banget nih jauh jadi banget HI, ya gitu dari kan. kedokteran. Jauh banget nih jadi HI gitu kan. Tapi awal-awalnya kayak
aku tuh nggak suka politik Pak awalnya, kayak karena emang mau kedokteran gitu kan, kayak nggak suka lah politik kayak gitu. Cuma gara-gara masuk AI terus kayak politik tuh kayak gini kan, seru ya? Iya seru banget. Dan apa sih, politik tuh bukan cuma ada namanya juga geopolitik gitu kan ya Pak. Jadi kayak politik tuh masih bukan sumber kayak yang Indonesia aja gitu kan. Jadi kayak terbuka luas gitu loh. Dan emang AI itu apa ya, bukan politik aja, bukan ekonomi aja, tapi budaya juga, militernya juga ada, security-nya juga ada, sejarah ada. Jadi kayak emang kompleks banget gitu loh itu. Dan bahkan aku baru tahu kalau ada semacam, aku pengen apa, pokoknya di bawahnya United Nation itu yang mengurusi, misalnya mengurusi tuh apa sih, orang angkasa. Ada kan, jadi kayak ternyata itu ada ininya juga sampai ke orang angkasa juga gitu. Jadi sangat luas gitu. Gitu sih. Ya, jadi kita memang seperti tadi saya bilang jack of all trades ya, sebaiknya kita memang harus bisa semua. Core-nya memang masih di politik, ekonomi, budaya, hukum, tapi ya ada baiknya kita gemar sejarah, tapi juga teknologi. Ya, jadi sejarah yang di masa lalu, teknologi yang untuk kedepannya. Terus juga tidak cukup peka terhadap perkembangan zaman gitu ya. Jadi kita jadi analis meme juga bisa lah gitu, maksudnya ya, artinya kita memahami gitu what's the semangat masyarakatnya itu gitu. Jadi kita bagaimana kita melihat cara manusia Indonesia sebagai satu masyarakat itu seperti apa berkembangnya gitu. Ketika kita melihat teman-teman kita di ASEAN gitu ya, jadi ya ASEAN ini kan unik sekali ya, ada satu organisasi yang semua anggotanya tuh beda-beda gitu dan tidak, ya saya tidak bilang tidak demokratis, tapi ya memang kenyataannya sebagian besar anggotanya itu not particularly democratic ya gitu. Jadi hebat banget gitu bisa bertahan sekian lama gitu loh. Ya tentunya dengan segala keterbatasan, tapi bahwa bisa dijadikan arena untuk meredam perseteruan atau permusuhan itu udah bagus kan gitu. Nah itu kan juga pasti tidak semata-mata hanya membaca politik realis kepentingan nasional, tapi juga kultur masyarakatnya juga gitu. Itu untuk bisa mencapai itu saya yakin negara-negara itu pembuat kebijakan juga pasti akan melihat kultur masyarakat masing-masing, bagaimana misalkan orang Indonesia dan orang Malaysia itu sebenarnya lebih banyak orang Indonesia nggak suka orang Malaysia. Iya, sering hujan. Dan orang Malaysia sendiri sedikit lah yang merespon, tapi kebanyakan nge-troll aja kan. Tapi pemerintah Indonesia dan Malaysia generally nggak ada masalah, santai-santai aja gitu. Baik secara bilateral maupun di dalam forum seperti ASEAN. Jadi banyak yang ribut tuh malah masyarakatnya ya? Iya. Karena kan klaim-klaiman ya, klaim-klaiman gitu. Itu yang bikin ribut tuh. Iya. Cara netralin itu gimana tuh? Mungkin ada solusi sebelum apa kayak ini kayak solusi yang susah dijawab nih gitu. Nggak jadi masalah, ngapain di itu, ini jadi hiburan lah. Jadi media hiburan kan. Itu kan kayak kalau di luar negeri ngeliat kita kayak ini orang ke Indonesia, Malaysia bodoh banget gitu, mempeributkan hal begini. Meributkan hal-hal yang sepele gitu. Dan sebenarnya kita juga perlu belajar gitu. Sebenarnya kita orang Indonesia juga perlu belajar bahwa Malaysians have a right to claim several expressions, cultural expression as part of their culture gitu ya. Cuma ya mungkin ya ini kita jadi bahas specifically sih. Tapi ini tidak akan kita bahas ya, I just highlight this bahwa ini memang bagaimana mereka mendefinisikan kemelayuan, itu aja sih itu problemnya. Yang beda dengan kita, gitu. Jadi itu yang jadi akar permasalahannya. Gitu. Iya. Karena kan kultur masyarakat Asia Tenggara kan beda-beda. Filipina gitu misalkan, Filipina itu kan American wannabe banget. Ya sorry itu sih. Mereka kan coba baca orang Filipina kalau ngomong gitu, ngomong something in Tagalog atau English gitu. Iya. Code switchingnya tuh sangat mudah, dan banyak sekali yang melakukan itu. Bayangin satu negara ngomongnya Jaksel semua gitu. Kan, gitu. Nyampur gitu. Pusing duluan gitu. Nyampurnya nggak kira-kira gitu.
Jadi susah gitu. There is no publication in English gitu kan. Within English atau something like mengal gitu. Contoh. Itu kan sering kata-kata yang ada di aman. Cuma kan kata-kata yang sering ada kan. Saya membatasi diri saya dari. Saya tahu itu doang. Terkenal dengan kata-kata itu kan. Benar sih. Apa tuh orang film itu kayak lagi tiba-tiba lagi full English. Enggak ada apa-apa betul. Kata itu. Kayak pas switching ke Tagalog. Betul kayak orang Indonesia tiba-tiba ngomong ke sono gitu. Dan transisinya tuh gak kelihatan gitu loh Pak. Jadi kayak bener kayak tiba, hah, lu ngomong apa Jaksel gitu. banget kan. Jadi Kayak which is literally gitu. Jujurly ya. Jaksel itu bukan fenomena baru. Dari zaman saya kuliah juga udah gitu. Nah, itu Jaksel banget. Literally ya. Which is berarti memang udah gitu. Tapi karena kita ngomong satu anak kalimat dalam bahasa Indonesia and then switch to English in the second part. Oke, langsung cepat gitu ya. Gitu. Transisinya benar-benar. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya mungkin sebenarnya ada S3 nggak sih untuk HI? Ada. Apa? Ya ada. Mungkin nggak kayak apa gitu kan? Nah, S2 kan banyak lah tahu. Kalau S3-nya kayak gimana gitu? Wah, ini berat pertanyaannya. Karena ini sudah ngomong epistemologinya, berat banget. epistemologinya HI gitu. Jadi apa yang mau dipelajari, bagaimana mempelajarinya gitu. Jadi ini ya perdebatan ya. Karena ini kalau kita ngomong sejarah HI, kalau ini teori HI ya. Ada 4 great debates dalam sejarah HI itu. Dan itu debate-nya maksudnya masih sama aja yang diperdebatkan gitu. Jadi lagi ya? yang benar itu apa sih gitu, dari HI gitu, bagaimana mempelajarinya, karena kan ada keinginan untuk menjadikan HI itu sebagai suatu yang hard science gitu ya. Jadi istilahnya gitu ya, kalau mau menghitung power negara tuh biar bisa seperti menghitung ini kan kalau di ilmu fisika itu kan kita bisa menghitung mobil seberat sekian ton dengan kecepatan sekian kilometer itu berapa newton gitu bukannya gitu. Pastinya pasti kan. Nah kalau HI kan nggak bisa gitu, tapi ada keinginan membuat gitu. Jadi Amerika tuh powernya sekian, Uni Soviet zaman itu ya, Uni Soviet powernya sekian dibandingin dengan negara-negara lainnya powernya sekian gitu. Tapi ya itu karena ini kita ngomong soal manusia kan memang perdebatannya apa yang mau dimasukkan. Arguably apakah K-pop, K-drama itu punya kekuatan atau dibandingkan dengan misalkan gitu, antara kita ngomong Jepang dan Korea Selatan itu masing-masing punya budaya populer yang populer di luar wilayah gitu. Tapi mana yang lebih bisa memanfaatkan, mana yang lebih kuat budayanya. Tapi bagaimana kalau kita secara kualitatif kan gampang mengatakannya ya. Tapi kalau secara kuantitatif kan lebih susah gitu. Apanya yang mau dikuantifikasi, indikatornya itu salah satu bagian dari perdebatannya gitu. Perdebatan lain ya tentang apakah HI itu harus prescribing gitu, menjadi panduan saran. Ini loh sebaiknya dalam melakukan hubungan antar negara itu begini. Debate yang pertama kan ya gitu. Atau HI itu harus menangkap fenomena gitu. Nah itu belum lagi juga ya itu nanti apa yang masuk isu HI gitu, kayak dulu ada dosen, ini nggak apa-apa ya masuknya? Nggak apa-apa. Dulu ada dosen saya gitu yang sangat anti feminisme dalam HI, dan dia perempuan loh, nggak usah disebutin ya namanya. Tapi dia mengatakan sebagai contoh Thatcher itu kan keras gitu. Jadi tidak ada itu namanya perempuan kalau memimpin akan jadi gini. Ya memang ya menurut saya itu memang salah kaprah ya. It's not about the gender of the leader gitu ya. Dan kita juga nggak bisa assume bahwa kalau kita dipimpin perempuan akan lebih pro feminisme atau gimana gitu. Tapi ini kan lebih ke bagaimana kita mau menampilkan dalam analisis dalam perspektif HI bahwa ada setengah masyarakat dunia yang biasanya diabaikan atau cuma dijadikan korban saja atau dijadikan pelengkap penderita istilahnya gitu. Karena kita ngomong soal perang gitu. Cuma disebutkan bahwa misalkan Perang Dunia Kedua ketika Rusia nyerbu Jerman atau ketika Jerman nyerbu Rusia, perempuan diperkosa gitu. Itu kan hanya kayak catatan kaki dalam sejarah gitu. Tapi kan bagaimana menampilkan itu sebagai center of the attention gitu. Nah itu kan bahwa bagaimana kita supaya mencegah seperti itu, bagaimana kita memberikan restitusi dan lain sebagainya, itu jarang ada yang membahas gitu. Nah kalau misalkan kita melihat dengan perspektif yang lebih
pro feminis itu mungkin akan lebih itu lebih tampil gitu isu-isu itu. Jadi tidak cuma sebagai pelengkap berita saja gitu. Baik. Oke. Apalagi? Wah, Pak, kalau lanjutin mah bisa panjang, cuma Iya sih sebenarnya. sepertinya Dini kayak nggak bisa lama-lama nih. Mau ada repot himai Pak. Udah dimati-mati tuh, jangan lama-lama. Nah, kalau misalkan nanti ada episode kedua. Boleh, Pak, Boleh banget, Pak. Dini juga harus datang nih. Iya siap. Jadi terima kasih Pak Indra udah meluangin waktu, terima kasih Dini juga udah meluangin Sama-sama. waktu. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Lanjut, tunggu di episode berikutnya. Dadah.